materi ini, belum pernah saya kasih ke yang lain terstruktur begini, kalian pertama dapat, ya mudah-mudahan bermanfaat. Tapi saya dapat tuh dari orang-orang, mohon maaf teman-teman, guru-guru dari etnis Cina, bukan Cina Indonesia juga, ya. Jadi bekerja lebih serius, datang lebih pagi. Oke, Bismillah. Kelihatan nggak ini? Kelihatan, Pak. Saya cukup di sini lah ya, nggak perlu dibesarin ya, atau mau dibesarin? Cukup ya. Nah, saya sebut materi ini beratraksi di Expo, karena Expo doang nanti persepsinya kemana-mana ikut Expo. Ada seorang teman yang kerjanya memang ikut Expo, kerjanya di perusahaan besar. Setiap saya telepon jarang sekali ada di Indonesia. Memang kerjanya bikin Expo, ikut Expo di mana saja. Perusahaannya perusahaan besar, orang Bandung. Dan setiap saya telepon di Moskow, Kang. Wush, gitu. Kemarin naon, kemarin ini. Bulan depan tanya, di Australia, Kang. Memang hidupnya di pameran dan pameran dan pameran. Nah, tapi itu salah satu metode. Jadi memang perusahaan itu, perusahaan besar, men-assign satu orang yang kerjanya ikut pameran aja. Dan ada saya lihat beberapa pameran saya yang ikutin, saya lihat orang kok ini anak ikut pameran terus. Ya memang dia didesain, ditugaskan ikut pameran. Jadi boleh dibilang strategi perusahaan itu kita harus hadir di expo manapun. Nah, tentu uangnya banyak sekali. Nah, saya pada kesempatan 2 jam ini mau mengupas pola-pola seperti ini. Dan kemudian mungkin di setengah jam terakhir kita akan bicara mana pola-pola yang secara budget hemat ya. Secara budget hemat, tapi berpamerannya kita tuh perform, gitu ya, berhasil. Jadi itu ada beberapa hal yang itu terkait budget ya, karena sekali lagi trip itu bisa habis berapa, kemudian berpameran pula gitu kan, bawa sampel, bawa banner, bawa brosur gitu. Dan memang ada orang kerjanya itu berpameran saja, sering. Oke. Nah, saya repeat lagi, ini sekali lagi ini otot keberapa nih? Saya harus kasih nama kayak ya. Jadi kita dari produk, oke. Jadi Expo itu ada 2 posisi ya. Pameran itu ada 2 posisi. Kita sebagai peserta Expo atau sebagai pengunjung Expo. Ini 2 lah. Jadi kita peserta itu yang punya booth ya. Itu peserta yang punya booth. Pengunjung itu ya pengunjung datang, dia nggak punya booth. Apa yang salah deh? Nah, kemudian saya nanti akan ngomong sebagai penyelenggara Expo itu additional. Apa yang sering salah persepsi dalam Expo? Kebanyakan di Indonesia itu memperlihatkan Expo itu kayak kita pindah pasar malam, ngerti? Dia kemana-mana ikut Expo. Pedagang keliling Indonesia. Dia ikut pameran di Moskow, dia jualan, dia ikut, dan itu sering. Dan mohon maaf, ini orangnya banyak, targetnya jualan di situ. Pertama. Kedua, ini kita bicara kacana ilmiah ya, kampus ya. Ini terjadi karena juga pola perdagangan, pola pendekatan menurut saya tidak pas. Jadi beberapa kali saya ngomong dengan teman-teman di industri fashion misalnya, model-model perancang busana yang biasa pergi. Saya tanya, apa yang masalah dengan pameran? Ya dia bilang gitu, kadang-kadang kita cuma jual berapa yang koper kita bawa, dan kenapa? Karena ketika dia memamerkan baju, fashion show katakanlah, which is itu namanya fashion show itu gagah sekali kemana-mana. Tapi kemudian nggak ada butik di negara itu yang akan menampung produk-produk mereka. Paham ya? Jadi tujuannya berpameran tuh nggak komplit. Karena ketika kita misalnya pameran pakaian, gitu, saya pameran bikin jas, tentu saya pengen habis itu ada yang tempat orang membeli jas saya, betul ya? Tempat saya memasarkan jas itu di negara itu. Kalau kita bicara fashion. Lupa, kalau di pameran itu kita ada ratusan booth. Jadi orang tuh nggak datang ke booth kita doang. Nah, ketika itu dicapai hanya dijalankan, kemudian kenal kartu nama, artinya banyak itu visinya mengumpulkan kartu nama. Dan sering saya lihat, orang ngumpul kartu nama, kemudian dia lupa, ini siapa ya gitu ya.
Kalau saya sampai hari ini, misalnya ke Kenya, saya masih kontak dengan Martin, ya. Customer pertama saya. 2007. Jadi ini beda stylenya. Jadi izinkan saya menyampaikan apa yang bagi kami, bagi Karim itu kok salah tempat ya. Jadi memerlukan Expo itu sebagai pasar malam. Kenapa saya bilang salah? Ya ongkosnya jadi mahal dong. Kalau Anda menganggap itu sebuah pasar malam, Anda kan harus ikut lagi sana, ikut lagi di sini. Karena ya namanya pasar malam, Anda harus ikut terus. Nah, kalau mau pasar malam di luar negeri ongkosnya berapa sih? Berangkat pameran itu. Ya, gitu. Jadi kemudian itu ya, jalan saya lakukan pertama merupakan Expo itu seperti pasar malam. Saya bilang seperti pasar malam. Ya, jangan sampai kalian tidak tahu juga pasar malam ya. Tahu ya, malam sama kalau Jakarta, saya orang kampung di Jakarta, saya lihat di Jakarta Selatan tuh ya sebelum pandemi ya itu pindah-pindah kelurahan pasar malamnya. Ya kemana-mana ya, pindah-pindah sekarang di RT itu besok RT mana gitu ya, kemudian atau di pengajian-pengajian misalnya gitu ya, seperti itu. Tidak ada yang salah, tapi kenapa Anda perlakuan untuk keliling dunia? Kosnya akan sangat tinggi.